Para pemirsa, alhamdulillah masih tetap bersama dengan saya Kang Amin dan Kiai Haji Misbahul Munir dalam acara Sahur Time. Mari kita sahur bagi saudara-saudara sekalian yang belum sahur karena waktu tinggal sebentar lagi akan imsak. Dan pada sesi yang ketiga ini seperti biasa ini adalah sesi ijazahan amalan. Pak Kiai Misbahul Munir dalam hal ini akan memberikan satu amalan agar bagaimana bisa orang itu banyak rezekinya dan disenangi orang lain. Nah ini sebenarnya amalan yang berat ini, bahaya. Karena kita kalau punya banyak rezeki terus banyak orang yang senang dengan kita, maka otomatis kita juga harus banyak berdonasi. Dan oleh karena itu kami ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, kepada para pemirsa untuk berdonasi kepada para guru ngaji dan santri yang terdampak COVID-19 untuk bisa disalurkan kepada mereka melalui nomor rekening BCA 291-209-0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar kaca Anda. Nah, Pak Kiai, mungkin bisa diberikan ijazah kepada para pemirsa bagaimana agar kita itu rezekinya banyak, disenangi orang banyak juga. Ya, Kang Amin. Silahkan Kiai. Ini sebenarnya ada langkah zahir, langkah batin ya. Ikhtiar zahir, ikhtiar batin. Lah ikhtiar batin ini adalah sumber ya. Sumber kekuatan kita. Apa yang dilakukan? Bertakarub kepada Allah ya. Minta kepada Allah. Dengan apa? Dengan memanggil atau menyebut namanya. Walillahil asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Cuma memang dari sekian asmaul husna itu ada karakter yang akan mempengaruhi kepada jiwa. Kalau dulu Nahdlatul Ulama didirikan, itu kiai mengijazahkan baca kalimat ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Karena sedang menghadapi situasi yang genting saat itu. Biar semangat, ya, kuat, biar semangat dan kuat. Lah kalau kira-kira bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki yang banyak dan disenangi orang. Saya itu mendapatkan kitab Nasoihul Ibad. Itu diterangkan Kang Amin, apabila kamu pingin banyak hartanya, nah, seneng nggak? Seneng. Dan disenangi banyak orang laki maupun perempuan, seneng nggak sampean? Wah seneng. Seneng. Bahaya sekali ini Kiai. Maka dikatakan bukan bahaya, malah seneng. Oh ya. seneng ya. Maka katakan katanya Imam Ghazali itu, Fakul ya hayyu ya qayyum. Bacalah kamu ya hayyu ya qayyum berapa kali? 1000 kali. Ini wiridan. Tolong para pemirsa dimanapun saja berada, seluruh Indonesia dan dimanapun saja yang mendengarkan kalimat saya. Baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Berapa kali Mas Amin? 1000 kali. Enggak lama Kang Amin, enggak lama ini. Sebentar kok. Kalau saya paling lama ya 10 menit, kelamaan itu. Ya hayya qayyum, ya hayya qayyum. Dibaca kapan? Dibaca pagi hari dan sore hari. Baca jadi pagi 1000, ya. Sore 1000. Paling sedikit 1000. Kalau saya sarankan, paling tidak sehari itu wiridan semacam itu. Ini kalau memanggil nama Allah, itu subhanallah. Allah itu ya hayya qayyum, Allah yang maha hidup, Allah yang selalu ada. Kalau itu yang dibaca, pengaruh bacaan itu pindah kepada kita. Lah ini rahasia. Kalau orang rajin baca Quran, karakter Quran itu pindah kepada kita. Benar nggak? Benar. Kalau Kang Amin baca sebuah novel yang kisahnya menyedihkan, kita bisa jadi sedih. Ada pengaruh daripada bacaan. Termasuk juga ketika kita menyebut nama-nama Allah. Ya hayya qayyum, ya hayya qayyum, ya hayya qayyum. Nah. Ini saking ya guys, saking mujarabnya ini yang sebenarnya rahasia itu tadi Kiai kan ya. Di dalam kitab-kitab diceritakan tentang kisah lama, ada dulu orang belum bisa ngaji, tapi hafalnya ya hayyu ya qayyum sementara dia masih susah lidahnya untuk berbicara dengan fasih, dengan makhraj. Akhirnya jadi ya kayyuku ya kayyumu, ya kayyuku ya kayyumu. Tapi karena saking mantapnya, itu manjur juga. Jika dia bisa ya hayyuku ya kayyumu, ternyata dia bisa berjalan di atas air. Orang-orang dulu itu kalau amalan itu sing penting mantep. Karena kalau katanya para ulama, malam ya'taqid lam yantafi.
Kalau nggak Sakit mantep ya nggak dan ada rafi. gunanya. Kalau nggak mantep, nggak ada gunanya. Iya, nggak Kalau- bermanfaat, nggak nyokot nggak. Ya. Jadi kalau bapak dan ibu yakin, wah ini Kiai Misbah mantep insya Allah, amalkan. Kalau ditanya Kiai Misbah itu dari mana? Ada kitabnya. Kitab Nasaihul Ibad. Oh itu kitab luar biasa dibaca di pesantren-pesantren. Nah rata-rata kiai-kiai ya begitu. Ya. Wirid, nyambung hatinya kepada Allah. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, di zaman dulu saja orang yang belum bisa membaca dengan baik, kalau dia yakin Ya, itu bermanfaat. coba tadi dengar saya tadi. Ya kayuku, ya kayumu. Kok ya hayu dibaca ya kayuku. Ya kayuku, ya kayumu. Tapi karena mantep, itu nama Allah. Nyampe. Maka pasti apabila kita sekarang ini membaca dengan benar dan mantap, lebih mujarab Insya Allah. daripada Cuma yang lalu-lalu. Ya. pesan saya. Kalau sudah kaya, sudah makmur, jangan lupa sedekah alias donasi. Benar nggak? Ya benar ya. Dan oleh karena itu kami sekali lagi mengingatkan kepada para pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, untuk tetap berdonasi di dakwah peduli COVID-19 yang akan disalurkan kepada para guru mengaji dan santri yang terdampak COVID-19 melalui nomor rekening BCA 291-209-0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar kaca Anda. Nah, kita lanjut Kiai ke pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bapak Krisna di Bekasi. Iya. Ini kan memang masih bulan puasa Kiai ya? Iya, iya. Sudah tengah-tengah begini, mungkin ada yang bolong Kiai. Iya. Ada yang karena nggak kuat, atau memang ya pas males lupa sahur misalnya. Nah, Iya. bagaimana caranya membayar puasa jika kita tidak berpuasa? Atau misalnya orang yang belum pernah puasa malas gitu Kiai. Gimana sih caranya bayarnya itu Kiai? Jadi begini, ada kemungkinan kalau puasanya karena malas ya dia dosa besar lah. Karena dia meninggalkan perintah agama. Tetapi kalau ada alasan misalnya au ala safarin, dia bepergian atau dia sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya misalnya. Yang dari Bekasi ini misalnya nanya, saya nggak puasa Pak Kiai karena kalau saya puasa saya ini nggak kuat, saya ini sakit, kata dokter saya sakit mah misalnya. Atau kalau misalnya gini, dulunya itu bengal Kiai gitu, Iya. nggak pernah puasa gitu. Nah sekarang udah mulai tobat Kiai. Udah Ya saya mulai- ulangi lagi, kalau gimana tidak cara puasanya puasa yang itu karena sakit dulu Ya, atau bepergian, itu kemungkinannya ada dua. Sakitnya itu sakit bisa diharapkan sembuh apa tidak? Kalau diharapkan sembuh, ya cukup dengan puasa. Tapi kalau tidak diharapkan sembuh, ini nggak mungkin sembuh Pak Yai, sudah sepuh dia, maka bayar fidyah. Ya, fidyah ini bisa dibentuk dalam donasi bisa, dalam bentuk uang bisa, dalam bentuk beras bisa. yang bolong-bolong, yang lama-lama gitu loh Kiai. Orang Nah, kan kadang itulah. baru ingat gitu. Saya harapkan yang pertama taubat. Ya, taubat, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebisanya mengganti di hari-hari yang lain. Jangan sampai kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti ini kosong sholatnya, kosong ibadahnya, rugi kita Kang Amin, rugi. Baik Kiai, jadi intinya dibayar hutang puasanya itu dengan puasa sebisanya. Sebisanya, semampunya. Semampunya. Baik Kiai. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Susi di Majalengka. Bagaimana menyelesaikan perselisihan anak dengan orang tua? Ini tema kita tadi hari ini Kiai. Subhanallah. Ya, baik. Jadi perselisihan itu kadang-kadang bermuara kepada masalah ekonomi, begitu kan? Ya. Kadang-kadang bermuara kepada istri, misalnya seorang anak laki-laki kepada ibunya. Kadang-kadang berselisih, mana yang didahulukan, apakah ibu saya, apakah istri saya, kan begitu. Ya. Maka dalam hal ini saya sarankan bermusyawarah dengan baik-baik. Semua harus dihormati. Orang tua dihormati, istri ya disayangi. Ada porsinya masing-masing, jangan dibenturkan. Nah kalau kita tahu porsinya, insya Allah ada solusi. Jadi orang tua mari kita hormati. Sampaikan kepada istri kita bahwa saya ini dek, akang ini ada dan bisa kamu nikmatin. Ini oleh sebab ibu, sadarkan begitu. Kalau tidak bisa disampaikan sendiri, cari ustadz atau kiai, orang-orang yang berpengaruh untuk bisa membujuk agar sadar tentang kewajiban kepada orang tua.
Oke, jadi balik ke mawas diri tadi kan. Iya, iya. Kalau kita ingin anak bisa baik dengan kita, bisa bernegosiasi dengan anak, kita bisa baik hubungan kita dengan anak, maka kita pun harus berhubungan baik dengan orang tua kita ya. Jadi masing-masing harus mawas diri. Oke, baik ya, terima kasih, dan kami sampaikan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaannya kepada kami. Terima kasih dan mohon maaf belum bisa dijawab semuanya. Ya. Karena keterbatasan waktu kita. Tetapi kepada para pemirsa yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Insya Allah akan dijawab satu-satu. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Misbahul Munir yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Untuk segmen selanjutnya, kita akan berzikir bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Kepada para pemirsa, dimanapun Anda berada, mohon untuk dapat mengikuti zikir ini dengan menyiapkan diri Anda untuk bersuci lebih dulu. Kami akan berzikir di segmen keempat dan tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah yang satu ini.